Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Kevin, Ketua di kelompok 2 yang akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Monika Yunita Sari, Kintan Zulia, Sri Wahyuni, Dwi Nada Putri, Nida Alhaq, Ulfa Rahayu, Salsabila Safni Aulia, Yulia Ratnasari, dan saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Ketua. Saya Sri Wahyuni selaku moderator dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Ruang Lingkup Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi yang akan dibacakan oleh penyaji 1 yaitu Salsabila Safni Aulia dan penyaji 2 yaitu Ulfa Rahayu. Kepada penyaji dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini saya Salsabila Safni Aulia berperan sebagai penyaji yang mana kita akan membahas terkait ruang lingkup kesehatan, yang mana salah aspeknya itu kesehatan lingkungan. Nah, kita tahu bahwasanya kesehatan lingkungan itu merupakan salah satu hal yang perlu kita perhatikan saat sekarang ini, dan ruang lingkup dari kesehatan lingkungan itu sangat banyak. Dan menurut PP 66 tahun 2014 yang mana salah satu ruang lingkup kesehatan lingkungan yaitu adalah tempat-tempat umum. Diperlukannya pemerhatian terhadap tempat-tempat umum, terlebih apalagi pada saat COVID-19 ini, yang mana sanitasi tempat-tempat umum tersebut merupakan usaha-usaha untuk mencegah dan mengawasi kerugian akibat dari tempat-tempat umum yang memiliki potensi terjadinya penularan, pencemaran lingkungan ataupun gangguan kesehatan. Dan tempat-tempat umum tersebut diantaranya sering kita ketahui juga dan sering kita lihat atau bahkan sering kita kunjungi, seperti pasar tradisional, swalayan, terminal, hotel, ataupun angkutan umum dan juga salon kecantikan atau bioskop. Nah, adapun usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam sanitasi tempat umum tersebut, kita dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap faktor lingkungan dan faktor manusia yang melakukan kegiatan pada tempat-tempat umum tersebut. Dan selain itu kita juga bisa melakukan penyuluhan terhadap masyarakat, terutama yang menyangkut pengertian dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya-bahaya yang timbul dari tempat-tempat umum. Sedangkan ruang lingkup sanitasi tempat-tempat umum secara spesifik diantaranya terdiri dari penyediaan air minum, bagaimana water supply-nya, dan juga pengelolaan sampah padat, air kotor dan kotoran manusia, dan juga hygiene dan sanitasi makanan, serta perumahan dan konstruksi bangunan dan pengawasan vektor dan pengawasan pencemaran fisik, dan juga tidak luput dari hygiene dan sanitasi dari tempat-tempat umum itu sendiri. Dan persyaratan dari fasilitas sanitasi salah satu contohnya itu rumah makan dan juga restoran, yang mana kita harus menyediakan tempat sampah dengan jumlah yang memadai, terbuat dari bahan yang kedap air dan tidak mudah berkarat dan mempunyai tutup, dan tersedianya air bersih dengan jumlah cukup untuk seluruh kegiatan yang sesuai dengan Permenkes nomor 32 tahun 2017. Dan juga sistem pembuangan air limbah harus baik. Saluran terbuat dari bahan kedap air, tidak merupakan sumber pencemar, misalnya memakai saluran tertutup, dan juga ada septic tank dan riol, dan juga saluran air limbah dari dapur harus dilengkapi dengan perangkap lemak. Dan selain itu toilet yang terpisah antara wanita dan pria. Dan di dalam toilet terdapat jamban dengan tipe leher angsa. Nah, selain itu juga selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ulfa Rahayu. Kepada Ulfa disilahkan. Baiklah, saya Ulfa Rahayu akan melanjutkan presentasi dari Syafni mengenai persyaratan fasilitas sanitasi rumah makan dan restoran. Yang kelima yaitu tersedianya tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun serta air bersih dan saluran pembuangan air limbah. Yang keenam, tempat mencuci peralatan terbuat dari bahan yang kuat, aman, tidak mudah berkarat, serta mudah dibersihkan, dan dilengkapi dengan air panas dengan suhu 40 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius dan air dingin yang bertekanan 15 PSI. Yang ketujuh, tempat mencuci bahan makanan terbuat dari bahan yang kuat, aman, tidak mudah berkarat, serta mudah dibersihkan, dan dicuci dengan air yang mengalir atau air yang mengandung kalium permangat 0,02%. Yang kedelapan, menyediakan peralatan pencegah masuknya serangga dan tikus serta tempat penyimpanan air bersih harus tertutup agar menahan masuknya serangga dan tikus serta tidak menjadi tempat berkembangbiakannya vektor. Nah, persyaratan fasilitas sanitasi di bioskop. Yang pertama yaitu konstruksi bangunan. Ada dinding dibuat anti gema suara dengan menerapkan sistem akustik. Yang kedua, lantai dibuat dari bahan yang kedap air, keras, tidak licin, dan mudah dibersihkan. Kemiringan dibuat sedemikian rupa sehingga pemandangan penonton yang di belakang tidak terganggu. Yang kedua, ada ventilasi.
yaitu dilengkapi dengan AC, suhu ruang antara 20 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius, dan kelembapan 40% sampai 50%. Yang ketiga yaitu toilet. Jumlah toilet memadai sesuai dengan jumlah pengunjung, dilengkapi dengan jamban serta air bersih yang sesuai dengan Permenkes nomor 32 tahun 2017, dan dilengkapi dengan saluran pembuangan air limbah. Yang keempat yaitu layar film, berwarna putih dengan warna gelap di bagian tepi, ukuran sesuai dengan kekuatan proyektor, jarak ideal layar dan proyektor kurang lebih 40 meter. Yang kelima yaitu sound system, suara 80-85 desibel simetris di kiri dan kanan. 6 yaitu pintu, tersedia pintu darurat dengan indikator antara lain, jarak satu dengan yang lain 5 meter, simetri kanan dan kiri ruangan, daun pintu dapat terbuka lebar, ada label pintu bahaya, tidak boleh dikunci selama pertunjukan. Yang ketujuh yaitu pemadam kebakaran. Tersedia alat pemadam kebakaran di dalam gedung pertunjukan, diletakkan terpencar, mudah dilihat, mudah dicapai, serta ada petunjuk penggunaannya. Yang kedelapan yaitu tempat duduk, dibuat perorangan, ada sandaran, jarak tempat duduk dengan depannya yaitu 40 cm untuk jalan pengunjung. Baris terdepan minimal 6 meter dari layar, mudah dibersihkan, serta dibuat jarak antara tempat duduk yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan kondisi COVID pada saat ini. Yang kesembilan yaitu proyektor film dan ruangannya. Sebaiknya terdapat 2 proyektor film sehingga tidak ada jeda saat pergantian roll film, tidak bergetar, terang sehingga tidak merusak mata. Ruang proyektor disesuaikan dengan ukuran proyektor dan jumlah petugas. Sekian presentasi dari kelompok 2, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada penyaji yang telah membacakan materi diskusi kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya yaitu pertanyaan-pertanyaan yang akan dibacakan oleh Yulia dan Kintan. Kepada Yulia dan Kintan dipersilahkan. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan, yaitu jelaskan bagaimana persyaratan fasilitas sanitasi di rumah makan yang memenuhi syarat. Terima kasih. Baiklah, di PPT di bagian fasilitas sanitasi di bioskop, konstruksi bangunan, dinding harus dibuat dengan anti-gema suara dan menerapkan sistem akustik. Saya ingin menanyakan, kenapa harus dibuat anti-gema suara dan menerapkan sistem akustik? Terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu pertanyaan-pertanyaan tadi akan dijawab oleh Nada dan Nida. Kepada Nada dan Nida dipersilahkan. Baiklah, saya Dwi Nada Putri akan menjawab pertanyaan dari Kintan Zulia, yaitu kenapa dinding di bioskop dibuat dengan anti-gema dan menerapkan sistem akustik? Jawabannya itu yang pertama untuk mencegah guna suara yang memantul dan mengaduhkan bunyi asli. Yang kedua yaitu mencegah penyerapan suara sehingga suara hilang dan menjadi kurang jelas. Yang ketiga yaitu membantu resonansi atau menguatkan suara. Saya Nida Alhaq akan menjawab pertanyaan dari Yulia, yaitu bagaimanakah fasilitas sanitasi rumah makan yang memenuhi persyaratan. Yang pertama yaitu ada sumber air. Sumber air ini harus memadai seluruh kegiatan yang berada di rumah makan tersebut. Dan yang kedua yaitu ada pembuangan air limbah. Pembuangan air limbah ini harus tertutup dan kedap air, karena ini adalah septic tank misalnya. Dan jika di saluran pembuangan limbah di dapur harus dilengkapi dengan perangkap lemak. Yang ketiga yaitu ada toilet. Toilet harus dijauhkan dari dapur, tempat penyimpanan makanan, dan gudang, karena toilet tidak bisa berdekatan dengan tempat-tempat tersebut. Dan toilet antara pengunjung dan pekerja harus dibedakan, dan juga dibedakan toilet perempuan dan toilet laki-laki. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu pembacaan kesimpulan materi oleh Monik. Kepada Monik dipersilahkan. Saya Monika Yutasari sebagai Nutrilin akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nah, menurut PP 66 tahun 2014, salah satu ruang lingkup kesehatan lingkungan adalah tempat-tempat umum. Tempat-tempat umum adalah usaha-usaha untuk mencegah dan mengawasi kerugian akibat dari tempat-tempat umum yang memiliki potensi untuk menularkan penyakit, pencemaran lingkungan, ataupun gangguan kesehatan. Nah, contohnya ialah terminal, hotel, angkutan umum, pasar tradisional, bioskop, salon kecantikan, pangkas rambut, anti pijat, tempat hiburan, gedung pertemuan,
tempat pondok pesantren, tempat ibadah, objek wisata, dan lain-lainnya. Adapun usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam sanitasi tempat-tempat umum, yang pertama yaitu pengawasan dan pemeriksaan terhadap faktor lingkungan dan faktor manusia yang melakukan kegiatan pada tempat-tempat umum. Yang kedua yaitu penyuluhan terhadap masyarakat yang menyangkut pengertian dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya-bahaya dari tempat-tempat umum tersebut. Nah, dalam rangka pencegahan COVID-19, pemerintah melakukan gerakan sanitasi lingkungan nasional atau yang disingkat dengan GSLN melalui penyemprotan disinfektan dan pengadaan tempat cuci tangan gratis ke berbagai tempat-tempat kesehatan umumnya yang memiliki risiko penyebaran virus corona tersebut. Nah, tempat-tempat umum yang memiliki risiko dalam penyebaran virus corona tersebut ialah terminal, hotel, restoran, objek wisata, pusat perbelanjaan, dan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan apotek, serta tempat-tempat lainnya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah membimbing jalannya presentasi, dan saya sebagai ketua kelompok yang akan menutup presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.